Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lam Supriyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang instrumen penelitian. Perlu kita ketahui bahwasanya instrumen penelitian ini merupakan suatu alat atau semacam apa ya, bisa kita bilang semacam alat bantu ya, semacam alat bantu yang mana dapat digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data. Yang mana guna instrumen ini sangat membantu kita sebagai alat bantu untuk melakukan suatu penelitian kuantitatif, yang mana nanti akan menjadikan suatu patokan sebagai dasar penelitian kita. Lanjut. Adapun kriteria dari penelitian instrumen ini yang baik ya menurut ini, yang pertama ada reliabilitas, kualitas, sensitivitas, objektivitas, dan visibilitas. Untuk keterangannya nanti akan ada, yaitu reliabilitas ini mengenai terkait bagaimana dari hal-hal yang terkait dengan yang ingin kita teliti, dan juga validitas, hal-hal apa yang terkait yang ingin kita teliti, dan sensitivitas ini terkait dengan apa yang ingin dirasakan, dan juga objektivitas yaitu objek yang ingin kita teliti, dan visibilitas yaitu terkait kestabilan dari penelitian. Lanjut, hal-hal yang mempengaruhi dari penelitian ini adalah tadi dari tujuan dan penelitian, sampel penelitian, lokasi, pelaksanaan, biaya, waktu, dan sarana prasarana. Nah, hal ini menjadi dasar mengapa pengaruhan itu sering terjadi dalam penentuan instrumen ini, karena belum duduknya dari tujuan penelitian atau apa yang ingin kita teliti, dan juga sampel apa yang ingin kita teliti, dan juga beberapa dari lokasi, biaya, dan waktu. Adapun jenis-jenis instrumen tersendiri yang ini terbagi menjadi 4, yaitu adalah tes, kedua angkat, ketiga pedoman atau observasi, yang keempat adalah wawancara. Perlu kita ketahui, tes ini adalah suatu teknik penilaian yang mana menuntun jawaban secara tertulis, baik itu berupa pilihan maupun uraian. Yang dimaksudkan dengan tes ini adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah pertanyaan atau ingin kita melakukan teknik dari wawancara ini atau jenis penelitian ini apakah tepat sasaran, apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan dari apa yang kita teliti, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang ingin kita standarkan atau yang ingin kita teliti. Apakah maksudnya di sini adalah penguji cobaan terlebih dahulu tentang apa yang ingin kita teliti. Yang kedua adalah angket atau kuesioner. Yang perlu kita ketahui adalah angket kuesioner ini berupa bukan hanya sekedar pertanyaan ya, tapi banyak berupa seperti kita bisa grafikan seperti peringkat, angka-angka, dan juga lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan kuesioner ini yang pembicara sering lihat yaitu dalam bentuk pertanyaan. Nah, perlu kita ketahui angket atau kuesioner ini sebagus-bagusnya pertama yaitu harus menghindari dari pertanyaan yang sensitif ya, yang pertanyaan yang tidak menjerumus atau yang tidak mengenai hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya perlu adanya validasi antara satu dengan yang lain agar pertanyaan atau kuesioner yang ingin kita ajukan itu tepat sasaran dan tidak salah dalam memberikan pertanyaan. Yang keempat yaitu bentuk pertanyaan. Di sini ada bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka. Lanjut, observasi atau pengamatan. Nah, teknik ini adalah penilaian dilakukan dengan menggunakan indera, yaitu menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator dan perilaku. Hal ini mungkin kita sudah paham dengan bagaimana cara observasi dan juga bagaimana dengan pengamatan. Di sini telah dituliskan bahwasanya jenis alat observasi itu adalah format atau lembar observasi dan kaset audio atau video. Nah, wawancara perlu kita ketahui, wawancara ini juga pernah kita bahas bahwasanya berguna untuk mencari informasi, mendapatkan informasi yang lebih mendalam atau lebih kompleks, baik itu secara struktur, semi struktur, dan tidak struktur. Mungkin itu. Lanjut,
Instrumen dan metode ini terbagi menjadi beberapa, yaitu instrumen ini atau instrumen untuk metode tes adalah suatu tes atau soal tes. Instrumen untuk metode angket atau kuesioner adalah angket dari kuesioner itu sendiri. Instrumen untuk metode observasi adalah checklist. Sedangkan instrumen untuk metode dokumentasi adalah pedoman dokumentasi atau bisa juga checklist. Manfaat dari rancangan penyusunan instrumen ini sendiri terbagi menjadi beberapa. Bisa nanti kawan-kawan lihat. Yang pertama itu lanjut, yang 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, yang dimaksudkan kali ini adalah variabel apa namanya bisa diukur. Variabel apa yang ingin kita teliti, apakah sesuai dengan teori atau variabel apa yang ingin kita teliti, apakah bisa itu diukur dengan apa yang kita ingin namakan, dan juga apakah teori itu sesuai dengan konsep dari apa yang dari siapa yang ingin kita tuntut. Konstruk yaitu susunan tersendiri dari kalimat pertanyaan dan juga definisi konseptual, operasional, penentuan instrumen, dan kisi-kisi. Itu ada penjelasannya dan juga sama persis dengan rumusan konstruktur, sama dengan definisi dan macam-macam. Bersama dengan sebelah bahwasanya itu ada juga beberapa penulisan dan juga lain-lain. Nah, variabel itu terdiri dari beberapa teori yang mana nanti akan menjadi suatu konstruktur atau definisi konseptual yang mana akan dituangkan menjadi definisi operasional dan menjadi suatu indikator, dan dia akan diambil beberapa item atau butir dari variabel-variabel yang ingin kita teliti. Lanjut, kita contohkan seperti motivasi berprestasi, teori Maslow, Murray, dan beberapa teori yang banyak membahas tentang berprestasi. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa motivasi berprestasi ini adalah suatu kesungguhan atau daya dorong seseorang untuk membuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat. Dan dari itu yang kita kembalikan lagi ke materi sebelumnya. Nah, ini kita contohkan dari konstruktor itu adalah hasil dari cakupan dari teori-teori yang didapatkan, dan di bawahnya ada definisi operasional dan indikator dan butir. Nah, yang di sini ada poin 1 sampai 6 ini adalah poinnya tadi. Dan juga yang pertanyaan terakhir adalah butir pertanyaan. Baik, sekian mungkin itu dari hasil penyampaian saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.